Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube ini bersama saya Aina Masyitoh, seorang ibu rumah tangga yang masih terus belajar menata keuangannya. Sebagaimana yang selalu kita dengar, baiknya pengaturan termasuk separuh dari kehidupan. Kurang lebih maksud dari makalah ini adalah pengaturan yang baik menjadikan kehidupan kita juga baik. Termasuk baiknya dalam mengatur keuangan, bijak mengalokasikan pendapatan. Akhirnya kita bisa terhindar dari hutang, bisa meredam diri untuk keinginan yang menyebabkan kita berhutang. Menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman, jadi ada salah satu teman yang tanya, kurang lebihnya beliau meminta kepada saya untuk menjelaskan bagaimana step by stepnya saya bikin budgeting. Insya Allah saya usahakan ngejelasinnya nanti maksimal, tersebab saya juga bukan ahli keuangan. Apabila nanti ada yang kurang mengenakan, kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Apa yang akan saya sharing hari ini itu murni pengalaman saya mengatur keuangan yang menurut saya simple dan mudah dengan sistem mingguan. Yang pertama kali saya siapkan itu adalah buku catatan guna kita mencatat apa saja kebutuhan beserta tabungannya untuk setiap minggu. Terus ada dompet disiplin atau dompet pintar. Kemudian ada dua binder satu itu untuk sinking fund dan yang satunya itu untuk tantangan menabung. Umpama teman-teman belum ada bindernya, bisa pakai amplop dulu atau pakai toples atau pakai dompet yang terpisah dari pos-pos anggaran kebutuhan. Dulu di awal-awal saya juga masih pakai amplop ya teman-teman, soalnya belum bisa beli binder sinking fund-nya. Yang terakhir ada uang gaji yang sudah saya pecahkan di sini, masing-masing untuk kebutuhan pokok, sinking fund dan beberapa challenge. Sebelum lanjut ke budgeting minggu keempat, saya akan mengevaluasi sedikit pengeluaran di minggu 3 kemarin. Jadi evaluasi itu penting banget kita lakukan sebelum lanjut ke budgeting berikutnya, untuk memaksimalkan keuangan yang selama ini kita lakukan, melihat apakah ada pengeluaran yang tidak penting atau terjadi over budget yang akhirnya sampai boncos. Seperti yang teman-teman lihat, evaluasi kali ini adalah periode 24 Mei sampai tanggal 30 Mei. Kebutuhan apa saja sudah saya catat, berikut dengan diambil dari pos mana saja, dan berapa saldo yang keluar dari masing-masing kebutuhan. Sambil evaluasi, dicek sekalian dompet pintar atau dompet disiplinnya. Di sini itu berapa saja keluarnya dan untuk apa saja, meskipun cuma 4.000 jajan anak, semuanya tak catat ya teman-teman. Cuman saran saya tergantung maunya teman-teman gimana. Kalau pengen semua pengeluaran dicatat ya monggo. Tapi kalau pengennya cuman untuk hal-hal besar saja baru dicatat, itu juga nggak apa-apa. Yang terpenting jangan sampai pengeluaran kita lebih besar dari anggaran yang sudah kita tetapkan di masing-masing posnya. Untuk mewanti-wanti kurangnya anggaran, kita harus siapkan dana penyelamat. Seperti punya saya, ada dana jaga-jaga dan pegangan yang fungsinya untuk menambal apabila ada kekurangan dari pos-pos yang lain. Pos listrik saya anggarkan 15.000, terus masih ada sisa di minggu kemarin 10.000, jadi total semuanya masih ada 25.000. Kemudian pos air PDAM dan gas, dua-duanya masih utuh. Soalnya air sudah saya bayarkan di minggu kemarin dan untuk gasnya insya Allah masih bisa sampai awal Juni. Lanjut di pos groceries, minggu kemarin teranggarkan 40.000, ternyata habisnya 41.000, berarti masih kurang 1.000 rupiah. Nah untuk pos sosial minggu kemarin teranggarkan 10.000, nah sisa minggu sebelumnya ada 20.000, sedangkan habisnya di minggu kemarin cuma 4.000, berarti total sisa semuanya masih ada 26.000. Terlihat pos yang kurang atau lebih dari anggarannya sudah saya tentukan, yaitu jajan dan groceries. Nah disinilah fungsinya pos penyelamat, yaitu jaga-jaga dan pegangan. Pos jaga-jaga saya anggarkan 15.000 untuk menambal kekurangan uang jajan dan groceries 2.000, jadi masih ada sisa 13.000. Sedangkan pos pegangan kemarin tak anggarkan 60.000 untuk beli stok camilan 47.000, masih ada sisa 13.000. Nah dari 13.000 pos pegangan dan 12.000 pos jaga-jaga saya gabung
totalnya 52.000 itu untuk jalan-jalan ke taman. Terus ada pengeluaran yang tidak biasanya, yaitu karpet motor. Soalnya motor saya belum ada karpetnya. Nah, di sini yang beliin Pak suami, dananya dari suami gitu ya teman-teman. Kemudian pengeluaran nabung anak. Jadi di sekolah anak-anak itu ada program menabung setiap minggunya. Nominalnya terserah. Sebenarnya tuh setiap bulan. Jadi setiap 1 bulan sekali, cuman saya nabungnya setiap minggu. Per minggunya saya kasih 30.000 untuk 2 orang anak perempuan. Pengeluaran oli motor dan servis kemarin juga Pak suami yang ngedanain. Terus beberapa tanggal 28 itu beli tas untuk anak-anak, ngambilnya dari sinking fund anak. Jadi meskipun kita belum terima gaji, belum awal bulan, kita tetap bisa membelikan kebutuhan anak, diambilnya dari tabungan anak. Apabila dirasa bikin daily expenses seperti ini memberatkan teman-teman, teman-teman bisa langsung menyingkatnya. Dalam setiap harinya tuh keluarnya berapa totalnya gitu aja. Jadi nggak harus dibikin detail seperti punya saya ya. Akhirnya evaluasi budgetnya kelar juga. Kita lanjut untuk budgeting minggu keempat, periode 31 Mei sampai 3 Juni. Cuman 4 hari ya teman-teman. Soalnya memang anggarannya cukup untuk 4 hari, dan insya Allah tanggal 4 nanti gajinya sudah turun. Maksudnya sudah terima gaji gitu. Jadi di sini tak tulis apa saja kebutuhan yang akan keluar di minggu ini. Semuanya saya tulis ya. Teman-teman boleh bikinnya sama dengan saya atau disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Soalnya kan kebutuhan di antara kita itu tidak sama. Ada yang bayar juga untuk pos uang sampah, galon, popok, susu, dan semacamnya. Intinya disesuaikan dengan kebutuhan kita itu apa saja. Sekalian ditulis berapa nominalnya, maksudnya berapa yang akan kita anggarkan. Saran saya nominalnya itu dibuat ngepres saja gitu ya teman-teman. Jadi misalkan kayak pos lauk pauk itu biasanya saya menganggarkannya 150, karena dalam setiap minggu itu cukup 140, 150, jadi tak buat pas 150. Setiap posnya jangan sampai kita terlalu melebihkannya, mending dilebihkan di dana penyelamat, yaitu pegangan dan jaga-jaga. Menurut pengalaman saya, kalau menganggarkan setiap pos itu dengan anggaran yang pas atau ngepres, ya habisnya tuh pas gitu loh teman-teman. Seandainya pun lebih, masih bisa ditambal dengan pos jaga-jaga, pos pegangan. Berikutnya langsung saya mau isi dompet pintar atau dompet disiplinnya. Untuk pembahasan sinking fund dan beberapa challenge, insya Allah di video berikutnya. Soalnya sementara ini saya bikin videonya tuh waktunya mepet sama ngajinya anak-anak. Waktu longgarnya cuman itu, jadi bikin videonya juga nggak bisa lama-lama ya teman-teman. Makanya sementara ini video untuk sinking fund, untuk challenge, budgeting itu saya pisah-pisah. Karena hanya untuk 4 hari, pos uang jajan aku anggarkan 35.000. Insya Allah ini cukup. Berikutnya di pos lauk pauk aku anggarkan 100.000, dan minggu kemarin masih ada sisa 3.000, berarti totalnya 103.000. Sebaiknya ngejalanin budgeting ini kita harus punya setidaknya dompet disiplin atau dompet pintar ya teman-teman. Beli di online shop banyak yang murah, harga 15.000, 20.000 itu juga ada. Kalau mau yang premium biasanya di atas 80-90 ribuan. Karena di dompet disiplin atau dompet pintar ini kan sudah ada slot-slotnya masing-masing, tinggal kita kasih tulisan ini untuk pos apa, terus kita tinggal ngisinya gitu loh teman-teman. Jadi lebih membuat kita disiplin ngatur keuangan. Selanjutnya di pos air PDAM minggu kemarin masih ada sisa 15.000, kali ini aku tambahin 10.000, jadi totalnya ada 25.000. Terus pos gas minggu ini aku tambahin 10.000. Next, anggaran untuk groceries aku kasih 30.000. Ini yang tidak boleh kita lewatin, harus ada pos sedekah untuk isinya menyesuaikan ikhlasnya teman-teman. Nah, untuk pegangan minggu ini aku anggarkan 50.000. Selanjutnya untuk yang terakhir pos sosial, kemarin masih ada 26.000, aku tambahin lagi 15.000.
Kalau udah selesai semuanya, jangan lupa dicek satu persatu apakah ada yang terlewat ataukah tidak. Diusahakan setiap kali kita membutuhkan, misalkan untuk jajan anak ya, kita ngambilnya dari pos jajan anak ya teman-teman. Teruntuk pos jaga-jaga dan pegangan kita gunakannya di akhir. Apabila ada kekurangan pada pos-pos yang lain, baru kita bisa gunain pos jaga-jaga dan pegangan. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu video update budgeting untuk minggu keempat kali ini, dan sedikit sharing dari saya tadi, semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal yang sifatnya itu baik dan berguna untuk teman-teman. Apabila ada hal yang kiranya buruk, tolong ditinggalin aja ya teman-teman. Saya ucapkan jazakumullah khairan hasanal jaza. Sampai jumpa lagi in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman yang barusan ngeklik video ini dan nontonin sampai akhir. Bye bye.